Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Marun yang beranggotakan Muhammad Ridwan, Edu Kurniawan, dan Hidayat, dengan dosen pengampu Bunda Lukmawati MA. Materi yang akan kami paparkan adalah perkembangan masa dewasa akhir, perkembangan fisik dan kognitif. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Dewasa akhir. Teori Erikson mengatakan dewasa akhir memasuki tahap integratif versus despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikososialnya. Banyak stereotip positif dan negatif yang mampu mempengaruhi kepribadian lansia. Integritas ego penting dalam menghadapi kehidupan. Teori Sandrock, ada dua pandangan tentang definisi lansia, yaitu menurut pandangan orang Barat dan orang Indonesia. Pandangan orang Barat yang tergolong lansia adalah orang yang sudah berumur 65 tahun ke atas, di mana usia ini akan membedakan seseorang masih dewasa atau sudah lanjut. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses menua yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia. Lansia banyak menghadapi berbagai masalah kesehatan yang perlu penanganan segera dan terintegrasi. Seiring dengan pertumbuhan seseorang, usia mereka pun juga bertambah, dari anak-anak, remaja awal, remaja akhir, dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Bagian berpengaruh pada lansia. Adapun tugas dari lansia yaitu 1. Membina kehidupan rutin yang menyenangkan agar tidak merasakan kesepian atau kesendirian di rumah. 2. Mampu menghadapi kehilangan atau kematian pasangan dengan sikap yang positif, menjadi janda atau duda. 3. Menemukan arti hidup dengan nilai moral yang tinggi. 4. Melakukan hubungan dengan anak-anak dan cucu-cucu. Adapun bagian berpengaruh pada lansia lainnya, yaitu pada fisik lansia. 1. Bagian indera atau penglihatan, di mana pada penglihatan lansia itu menurun. Lansia tidak bisa melihat dengan jelas lagi atau nampak lagi, hanya bisa melihat dengan jarak tertentu saja. 2. Bagian kepala. Bagian ini biasanya yang nampak perubahannya ialah warna rambut, di mana warna rambut pada lansia tidak lagi berwarna hitam pada saat masih masa dewasa, melainkan sudah berwarna putih. 3. Daerah tubuh. Daerah tubuh mencakup keseluruhan bagian tubuh, yang dimana perubahan seorang lansia bisa dilihat dengan perubahan berat badannya atau postur tubuhnya. 4. Daerah persendian, di mana kesehatan pada persendian lansia itu menurun, yang biasanya menyebabkan lansia itu sulit berdiri atau berjalan, atau sakit pada lutut yang biasanya disebut dengan penyakit asam urat. 5. Perubahan pada kesehatan. Maksudnya ialah di mana kesehatan pada lansia itu menurun, di mana pada usia lansia itu tidak dapat lagi beraktivitas seperti biasanya atau pada saat masih dewasa. Individu bisa mengevaluasinya sendiri melalui pertanyaan tentang frekuensi, durasi, dan intensitas dari emosi mana yang setiap hari mewarnai hidup. Sebagaimana memahami frekuensi, durasi, dan intensitas emosi bisa digunakan untuk mengukur tingkat emosi amarah seseorang. Ciri-ciri dewasa akhir. 1. Adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. 2. Perbedaan individu dalam efek penuaan. 3. Ada stereotip mengenai usia lanjut yang menggambarkan masa tua tidaklah menyenangkan. 4. Sikap sosial terhadap usia lanjut. Kebanyakan masyarakat menganggap orang berusia lanjut tidak begitu dibutuhkan karena energinya sudah melemah. 5. Mempunyai status kelompok minoritas.
adanya sikap sosial yang negatif tentang usia lanjut. Unzul maqalah wala tanzul maqalah. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.